Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Statistik Pendidikan Bahasa Arab yang akan kita laksanakan dalam 16 kali pertemuan dengan bobot 2 SKS dan dilaksanakan dalam 100 menit. Untuk perkuliahan kita akan kita laksanakan secara daring melalui Classroom. Untuk selanjutnya mungkin presentasinya bisa dilaksanakan dengan menggunakan berbagai macam media untuk perekam gitu. Kalau saya kali ini menggunakan Handycam. Nanti untuk selanjutnya teman-teman bisa menggunakan media yang lain. Nah, untuk perkuliahan kali ini pertemuan pertama saya mungkin akan menjelaskan SAP-nya ya. Di sini nanti ada 16 kali pertemuan dengan pertemuan 8 itu UTS dan pertemuan ke-16 itu UAS. Nah, sebelum ke sana kita akan membahas pertemuan pertama dulu, yaitu hari ini kita akan memahami tentang silabusnya. Setelah itu kita akan berkenalan dengan SPSS. Jadi di perkuliahan kita akan menggunakan SPSS untuk membantu kita dalam perhitungan statistik. Jadi sebelum ke SPSS nanti saya akan memperkenalkan dulu apa itu data dan bagaimana menyajikan data secara manual maupun dengan alat, yaitu salah satunya aplikasi SPSS. Nah, nanti kita akan mencoba menginstall SPSS-nya ya. Di Classroom sudah saya berikan link SPSS-nya, silahkan di-download dan dipraktekkan nanti di rumah atau setelah ini di laptop ya. Kalau SPSS harus pakai laptop, nggak bisa pakai HP. Oke, mulai dari pertemuan pertama. Yang pertama kita adalah kontrak belajar, yang kedua pertemuan kedua pertemuan pertama hari ini kontrak belajar dan mengenalkan SPSS. Pertemuan kedua yaitu tentang statistik deskriptif, tentang penyajian data kualitatif, kuantitatif, apa itu distribusi frekuensi, penyajian data dengan SPSS. Kemudian pertemuan ketiga ada statistik deskriptif juga, tentang ukuran lokasi, ukuran dispersi, dan aplikasi dengan SPSS. Kemudian yang keempat ini ada pengertian statistik, variabel, paradigma. Nah, ini tuh ada di buku Sugiono atau buku yang lain yang memuat materi ini. Nanti bisa mampir ke perpustakaan, itu bukunya bisa dicari di opaknya perpus. Silahkan langsung diambil ya kalau tersedia, soalnya di perpus ini dibatasi waktu peminjaman itu di dalam ruangan itu hanya 5-10 menit seperti itu. Nah, ini saya minta nanti mulai dari kelompok 1 dan seterusnya itu di sini. Nah, ini nanti tergantung jumlah mahasiswanya. Kalau mahasiswanya memenuhi ya kita mulai dari sini. Kalau tidak ya nanti kita menyesuaikan ya. Nanti silakan ada berapa mahasiswa kita bagi kelompoknya. Kalau mulai dari kelompok 4 berarti ada 10 kelompok. Kalau lebih dari itu ya kita menyesuaikan saja ya. Nah, di pertemuan kelima nanti ini tentang masih teori tentang apa itu populasi, sampel, teknik sampling, prasyarat analisis. Ini mungkin sudah dipelajari di penelitian kuantitatif. Kalau sebenarnya kalau statistik ini itu lebih ke praktek perhitungan gimana mengolah data, itu aja sih. Ini kalau yang populasi, sampel itu mungkin kita ngulangin aja. Kemudian di kelompok ketiga itu ada uji instrumen, validitas. Kemudian kelompok keempat ada reliabilitas instrumen. Kemudian ada UTS. UTS-nya ya sesuai dengan materi yang sebelumnya.
Kemudian materi ke-9 ini ada uji tingkat kesukaran. Kemudian selanjutnya ada ada statistik parametris, non parametris, ada uji 2 pihak, uji 1 pihak. Kemudian materi selanjutnya kelompok 8 itu uji komparatif, ada sampel berkorelasi, ada sampel independen, kemudian ada hipotesis asosiatif. Ini yang biasa digunakan ya, ini biasanya korelasi. Penelitian korelasi itu hubungan, biasanya ingin mengetahui hubungan antara variabel A dan variabel B. Kemudian ada regresi. Regresi ini biasanya penelitian pengaruh. Kemudian ada ANOVA. Nah, ANOVA ini itu untuk uji T ya. Kalau tadi itu uji R ya. Yang kelompok 9 tadi asosiatif itu pakai product moment. Regresi linear itu juga biasanya pakai product moment juga, pakai R. Kalau ini pakai uji T. Nah, saya kira itu untuk pertemuan ini mengenai SAP-nya. Kalau untuk selanjutnya ini ada tugas, udah biasa ini ya, tugas 20%, partisipasi kelas 20%, ujian tengah semester 25%, UAS 35%. Untuk pustakanya ini nanti SAP ini akan saya bagikan. Sebelumnya mungkin nanti kita bagi kelompok dulu berapa total mahasiswanya dan bagi kelompok ya. Saya kira seperti itu. Nanti jika ada pertanyaan kita diskusikan di classroom atau media yang lain atau Meet atau dan sebagainya ya. Nanti siap-siap pakai Meet juga, tapi insya Allah saya akan melakukan rekaman dan teman-teman juga nimbangin ya, ini kita pakai rekaman. Untuk cara merekam ini nanti bisa lah dicari di YouTube gimana caranya menggunakan Bandicam, atau nanti saya bisa coba share file Bandicam-nya atau cara mengoperasikan Bandicam. Oke, terima kasih. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.